Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Syarat paling utama suatu amalan diterima di sisi Allah adalah ikhlas. Tanpanya amalan seseorang akan sia-sia belaka. Sementara itu syaitan tidak henti-hentinya memalingkan manusia, menjauhkan mereka dari keikhlasan. Salah satunya adalah melalui pintu riya yang banyak tidak disadari setiap hamba. Riya adalah melakukan suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya kemudian memuji dirinya. Riya dan semua turunannya merupakan perbuatan dosa dan merupakan sifat orang-orang munafik. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan tolabul ilmi dengan bahasan tema terkait riya yang membinasakan amal. Seperti biasa sudah di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Pembahasannya masih soal hati ini juga berkaitan juga dengan diterima atau tidaknya amal kita, soal riya. Ini apa ya, sensitif Pak Kiai ya. Kelihatannya amal kita baik, bagus, tapi bisa jadi ujungnya kemudian menjadi sia-sia karena perihal riya ini. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut, dan saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, Pak Kiai, salah satu sikap yang kemudian bisa merusak amalan kita adalah riya ya. Tapi kan gimana ya, riya itu sulit sebenarnya. Yang bisa mengidentifikasi itu cuma diri kita. Nah bagaimana kemudian Tasawuf Al-Ghazali ini lagi-lagi memberikan penjelasan terkait riya ini. Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada dan Mbak Mila yang menghantarkan acara kita ini. Apa yang dibilang host kita ini benar. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang sulit ditundukkan itu adalah riya. Saking sulitnya, sama siratul ulama'i, itu ulama-ulama besar itu tidak mampu menguasai ini. Bahkan ulama besar aja tidak mampu. Tidak mampu, ya, kelompok-kelompok ulama tidak mampu mengatasinya, apalagi anil awam, apalagi kalau orang-orang awam gitu. Apalagi kita. Nah, jadi jangan dikira masalah riya ini orang yang sudah mendapatkan label ustadz, kiai, ulama, syekh, mereka tidak berhadapan dengan musuh yang paling berat ini. Semuanya, bahkan ulama-ulama besar itu yang dia lapar dia sanggup menahannya. Iya, betul. Disiksa dia mampu menahannya. Tapi menahan riya itu jauh lebih sulit. Dari sebuah kesulitan-kesulitan duniawiyah. Dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali mengatakan inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya wa syahwatul khafiyah. Di antara yang paling aku takuti terjadi terhadap umatku itu riya. Jadi dia ahli ibadah. Dia semua ibadah dikerjakan tapi dia nggak mampu melawan riyanya. Kemudian wasyahwatul khafiyah, dia punya obsesi yang tersembunyi gitu loh. Selain daripada keinginan selain Allah gitu. Artinya bukan semata-mata pahala. Nah, ini penyakit nih. Ada orang ceramah, termasuk seperti kita ini menampilkan kajian, niatnya memberikan pencerahan, pemahaman keagamaan kepada orang. Menyebarluaskan tasawuf Al-Ghazali bagaimana orang bisa menjadi mulia gitu. Tetapi ketika dilakukannya itu karena mengharapkan honorer, dilakukannya itu akan menaikkan popularitasnya, dilakukannya itu agar supaya dia menjadi masyhur indan nas, maka sebenarnya hilang semua kebaikan yang semula dia lakukan itu bisa jadi hilang. Nah, oleh karena itu, apa yang dibilang Imam Ghazali, jangankan orang biasa, ulama pun berat berhadapan ini. Berat. Memang dia berat. Saking beratnya, dia dikatakan, ya, dalam hadis itu, akhfa min dabi bin namlati sauda ala sakhra fi lailatil zulma.
lebih susah memahaminya ketimbang semut yang kecil yang hitam di atas batu besar yang hitam di tengah malam yang pekat. Gimana ngelihatnya gitu kan, sulit banget, nyaris bisa terlihat dong. Kita berarti. melihat semut Nggak bisa kecil terlihat. saja di tempat terang sudah sulit. Di atas batu yang hitam yang besar, Tengah di malam tengah mungkin. malam yang gulita, bagaimana bisa memahaminya tetapi dia ada. Nah, dia bisa dilihat jangan dengan mata ini. Karena mata ini tumpul ketika sesuatu itu gelap. Tapi kalau dia melihatnya dengan ainul basirah, mata batinnya, maka tidak perlu lagi penerangan yang sifatnya semacam ini. Teknologi penerang ini nggak manfaat. Di tempat gelap pun dia tahu, wah ini berbahaya. Ini sedang masuk ke dalam dirinya dan ini sedang menggerogotinya. Artinya itu tadi Pak Kiai, bahwa setiap orang, bahkan orang alim pun tidak terbebas dari bahaya ria. Tidak ada yang terbebas. Berarti kan dia potensi menyerang itu kan selalu ada ya? Setiap saat. Tapi kan kita juga harus punya tamengnya, hatinya juga harus bersih nih untuk menangkalnya gitu. Dengan apa Pak Kiai? Nah, kalau bicara ria itu nggak bisa melepaskan kata ikhlas. Ya oke, ikhlas. Ya, jadi dia akan berhadapan. Antara ria dengan ikhlas itu berhadapan. Dan pembahasan ikhlasnya sudah kita jelaskan. Jadi kalau dia bisa mengkonsentrasikan, saya nih nggak bisa melakukan kebaikan. Kecuali kebaikan itu digerakkan oleh Allah. Maka pada saat itu dia bisa mengatasi ria. Karena dia menganggap dia nggak bisa. Yang bisa itu, yang mampu itu Allah. Saya cuma digerakkan, bukan menggerakkan. Nah, jadi kata digerakkan dan menggerakkan itu menjadi kunci. Ya, seseorang itu ikhlas atau jatuh pada ria. Kan orang lupa diri kalau seandainya dia mengatakan dia mampu, dia bisa gitu. Tapi kalau orang mengatakan dia tidak mampu, dia tidak bisa, illallah, kecuali dengan kekuatan Allah, dengan daya Allah, sehingga dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, itu adalah kuncinya dong. Kalau berkhutbah, kalau berceramah, kalau melakukan sesuatu, katakan saja la haula wala quwata illa billah. Saya nggak ada daya, saya tidak ada kekuatan kecuali dari kekuatan dan daya Allah. Selamat insya Allah. Karena apa? Nggak bisa itu. Tembok itu diintervensi, dibobok itu nggak bisa. Dibobok sama ria. Nggak bisa. Oke, jadi itu tadi. Misalnya kita mau melakukan ibadah. Oh tunggu, Pak Kiai, berarti ria itu tidak hanya terbatas pada masalah ibadah saja. Perkara mubah tuh juga bisa menjadi biangnya ria juga ya? Bisa. Seperti halnya makan, minum, tidur, berbicara, itu kan hal-hal yang mubah. Iya, hal yang mubah. Nah, tetapi berapa banyak orang yang ketika dia makan itu dipuji. Bahwa sebenarnya dia bukan makannya sedikit. Hari itu perutnya lagi sakit gitu loh. Sehingga makannya sedikit, kemudian dipuji. Subhanallah, makannya warok betul, banget terhati ya, betul. Zuhud banget ini gitu ya. Zuhud banget. Padahal makannya banyak, cuma hari itu perutnya lagi nggak suka. Atau makanannya nggak selera gitu. Oke. Halnya mubah. Oke. Jadi bisa ria itu tidak hanya terbatas pada hal yang sifatnya ibadah, tapi hal yang mubah juga ini. Bisa, nah, itu semua tadi hal. membentengi diri amalan. Langsung sebelum misalnya kita beramal, kita tuh kan harus membentengi amal juga supaya tadi nggak bisa diterobos oleh ria tadi ya Pak Kiai ya. Tapi dijawabnya di segmen berikutnya Pak Kiai. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan dari ria ini masih akan kita lanjutkan. Tentunya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ria yang Membinasakan Amal. Pak Kiai, jadi itu tadi ya, untuk membentengi, kita belajar sama-sama
untuk membentengi sebuah amalan atau ibadah kita agar nggak bisa diterobos tadi oleh ria itu tadi dengan apa? Jadi apakah kalau saya sih menafsirkannya ya itu semacam memberikan sugesti sama diri sendiri. Ini hari ini misalnya mau datang ke CNN mau membawakan gapai kemuliaan. Ya Allah harus begini jadi harus diniatkan dengan jelas nih supaya tadi nggak bisa diterobos. Begitu kira-kira boleh nggak Pak Kiai? Dan memang harus begitu atau seperti apa? Betul itu. Jadi selalu diucapkan kata Bismillah itu kan maknanya itu mengikat perbuatan kita dengan Allah. Dengan Allah, oke. Kemudian disempurnakan setelah diucapkan, ya Allah berikanlah kemampuan, ya Allah berikanlah kebaikan, berikan manfaat. Kalau Mbak Mila sudah mengatakan itu, nggak bisa ditembus sama yang namanya ria itu nggak bisa. Jadi dia akan bertahan jadi sebuah tembok yang tebal, yang tidak bisa ditembusnya itu. Memang harus seperti itu. Kalau dia tidak seperti itu, bayangkan saja, menurut kelas Imam Al-Ghazali mengatakan tidak ada orang yang bisa mengatasi termasuk ulama syekh. Masa itu tidak akan pernah bisa. Aduh, very berat. Salah satu juga kata Imam Ghazali yang bisa menyebabkan seseorang itu ria adalah asyuhratu, kemasyhuran. Oh, popularitas. Pengen masyhur. Kemudian intisarus sid. Sid itu reputasi. Jadi ya pengen masyhur, ya popularitas dan pengen reputasi. Kalau ada dalam hati seseorang dua hal ini, kata Imam Al-Ghazali, maka dia bisa melahirkan ria. Hati-hati nih. Ya, jadi kan sekarang ini udah mampu didiagnosa oleh Imam Al-Ghazali. Ini nih dua nih sumber penyakitnya ini. Asyuhra wasid. Suhra, kemasyhuran, popularitas. Sid, reputasi. Kalau orang menjaga dan berupaya menjaga itu, memelihara itu, mencari itu, dia akan sulit untuk mengatasi ria. Jadi bukan bermaksud menghakimi, tapi kalau misalnya kita kemudian itu tadi ya bersusah payah menarik followers yang banyak, bukan mau menghakimi, tapi maksudnya kalau kita kemudian esensi dan tujuan kita untuk menarik followers yang banyak supaya terkenal, supaya viral, nah itu kayaknya jebakan ria itu sudah masuk berarti. Sudah ria walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai. Jadi Mbak Mila kalau mau berdakwah, posting saja niatnya berdakwah. Yang menghantarkan itu biar Tuhan. Jadi kalau masih posting tapi misalnya mengharapkan likes itu berat itu juga ya Pak Kiai. Bahkan bukan cuma begitu. Dia mengatakan bahwa melike adalah sodakoh gitu. Saking inginnya kemudian dapat banyak masa postingan semacam ini tidak mendapatkan tanggapan. Kan banyak tuh semua kalimat-kalimat yang memotivasi orang supaya mengklik gitu. Padahal yang sedang dipopulerkannya itu adalah kutipan Al-Quran. Apakah Anda tidak tergugah? Apakah tidak punya sifat ini? Sebenarnya cuma orang untuk like aja. Walaupun Al-Quran yang disampaikannya, tetapi dengan pola yang semacam itu, maka sebenarnya itu adalah pendekatan ria. Oke. Tapi justru susah berat. Ini ibadahnya buat saya. Maksudnya kan kadang-kadang kita tuh kalau udah main sosial media ya Pak Kiai kan seneng ya dapat atensi gitu misalnya dapat ada followers yang naik atau di likes gitu tuh kan rasanya ada alhamdulillah nih dibungkusnya pakai alhamdulillah gitu. Alhamdulillah nih ada yang likes, alhamdulillah nih followersnya banyak. Nah itu tapi gimana supaya jatuhnya tuh juga ya bagian dari mensyukuri karunia tapi jangan sampai masuk ke dalam ria gitu loh. Dalam ajian tasawuf itu ada yang disebut dengan manunggaling kaulo kelawan gusti. Ini tidak semua mutasawwifin setuju. Tidak semua sependapat. Bahwa orang sebenarnya salah satu dimensinya, kalau dia melakukan sesuatu dia menganggap itu perbuatan Tuhan. Maka sebenarnya dia selamat nih kalau sebenarnya ikutin ini. Iya. Saya
memang buat orang awam kalimat dia berbahaya. Saya tidak melakukan, inilah perbuatan Tuhan. Buat orang awam itu berbahaya. Oke. Oh ya, harus hati-hati. Ya. Harus hati-hati mendefinisikan itu, memaknai itu. Berbahaya. Tetapi kalau buat dia yang dia mengatakan saya tidak mampu ya Allah. Saya tidak bisa ya Allah. Bahwa sesungguhnya menggerakkan kelingking saja, mengedipkan mata saja tidak mampu. Apalagi bisa melakukan sholat 2 rakaat ya Allah. Kalau yang semacam itu buat dia selamat, tapi buat orang lain dia dianggapnya murtad. Karena mempersonifikasikan Tuhan di dalam dirinya, gitu loh. Dan tidak semua mutasawwifin sependapat. Pada tasawuf modern itu dikeluarkan, wahdatul wujud itu nggak ada. Padahal kalau dalam konteks dia mencegah yang namanya keriaan, merefleksikan dalam sebuah pemahaman yang semacam itu bukankah lebih aman gitu loh. Nah itu berarti jadi tergantung cara pandang. Dan itu harus dirinya sendiri yang membentengi ya, yang memberikan definisi juga harus dirinya sendiri Pak Kiai. Karena kalau udah masuknya pada orang lain tuh wah bisa macam-macam. Bahkan mungkin kita dianggap gila, dianggap sesat, dianggap liar gitu ya. Benar. Pak Kiai. Dan bagi orang yang mempertahankan itu dia nggak penting. Iya. Walaupun dibilang gila, dibilang murtad, dibilang keluar dari Islam, nggak penting. Tapi memurnikan, ya sebenarnya itu sebenarnya bagian dari, buat saya pribadi ketika kita memaknai kita nggak bisa apa-apa dan semuanya yang kita lakukan itu pada dasarnya atas izin Allah, itu kan sebenarnya bagian dari tauhid, menjaga betul-betul tauhid ya Pak Kiai ya. Oke, anyway, tapi kalau misalnya kita tidak beramal karena takut riya, gimana dong? Apakah itu? Nggak boleh juga. Oh, oke. Nggak boleh juga. Jadi memang memurnikan itu berat. Imam Fudail Ibnu Iyad mengatakan bahwa ya tarkul amali li ajlin nas riyaun, meninggalkan pekerjaan karena takut riya. Itu udah riya. Ya, itu udah riya. Ya, wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan kalau dia melakukan sesuatu karena kemanusiaan syirik dia. Karena itu tadi ya tujuannya untuk mendapatkan itu tadi validasi. Iya, karena ya, baisnya, motivasinya, pendorongnya itu, motornya itu bukan Tuhan. Menurut Fudail Ibnu Iyad dia sudah syirik. Tuh hati-hati. Ya, walaupun tidak dalam pengertian syirik tauhidi, ya, tapi syirik amali. Oh, amali ya, syirik amali gitu. Tapi betapa berat. Berat. Nah, sehingga Imam Ghazali mengatakan yang penting baisnya pada saat kita ingin mau melakukan pelihara. Jaga itu. Tadi ya, di awal tuh kita harus ngeset dulu nih. Kita tuh mau ngapain karena siapa? Karena Allah karena gitu siapa. Dan gak bisa kita melakukannya. Kemudian bersamaan dengan tujuan itu kita niat. Selebihnya setelah itu, maka kalau terjadi nih di tengah-tengah, nah ada setan yang memasukinya atau karena lihat atau dia dengar ada orang bilang ini subhanallah, gitu. Ada orang bertasbih, maka dia menduga jangan-jangan dia kagum sama saya. Padahal bisa jadi orang itu tasbihnya kesandung kakinya gitu. Sehingga dia tasbih gitu. Betul. Nah, bagaimana ketika di tengah yang sudah bagus gitu? Itu. Kata Imam Ghazali teruskan saja. Teruskan saja, tapi syaratnya tetap berlindung. Minta. Jadi sambil melakukannya sambil berlindung. Terus gitu. Sebab kalau dia keluar, dia berhenti karena manusia, dia riya justru. Ya, tarkul amali li ajlin nas riya. Malah justru ya. Jadi ketika udah menjaga, tiba-tiba kita berbuat baik. Jangan-jangan orang itu melihat aku nih. Pasti mungkin orang itu akan ini. Aku nggak mau, aku berhenti aja, riya nih. Itu riya. Waduh. Kita ambil sajadah nih, lagi kita mau gelar, kita nengok. Wah, ini kelihatan ini. Iya. Gak usah di sini kerjaan ini. Udah riya dia. Padahal tinggal lakuin aja, selesaikan aja. Lakukan saja, jaga saja kalau kata Imam Ghazali. Luruskan, niatkan, pertahankan, keluar istighfar, itu udah cukup. Udah cukup. Lama-lama juga akan bisa. Oke. Jadi jangan langsung menghindar gitu. Orang sholat malam. Iya. Sholat malam itu kan pasangannya, suaminya atau istrinya kan tidur, anaknya tidur, ruangannya gelap. Kan itu nggak dibuat-buat. Iya, memang nggak dibuat. Beda dengan orang yang menggeser sajadahnya supaya tidak dilihat orang, nggak sama. Oke, betul. Jadi apa adanya sama dibikin kondisinya itu juga beda ya Pak Kiai. Nah,
Bagaimana kemudian hukumnya kalau misalnya kita bukan menampakkan kebaikan atau kemudian menyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan, tapi untuk misalnya untuk edukasi atau untuk tarbiyah. Nah, itu bagaimana Pak Kiai? Nanti disebutkannya, Ya, disebutkannya. Dijawabnya di segmen terakhir. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ria yang membinasakan amal. Pak Kiai, sebenarnya tadi kita sudah membahas tentang ria, tapi ria sendiri itu berarti apa murni ria aja atau ada tingkatan-tingkatannya sebenarnya? Kalau Ria itu bisa jadi masuk semua, yang benar ria itu masuk semua sesi kehidupan. prosesi kehidupannya. Masuk. Tetapi dia tidak ada pengelompokan ria besar, ria menengah, dan ria kecil itu. Semua yang bukan karena murni kepada Allah disebutnya ria. Jadi itu tadi ya, tipsnya adalah ketika kita memulai sesuatu ya harus dari awal sampai akhir. Itu memang harus minta terus, minta petunjuk sama Allah. Minta kekuatan dari Allah, minta dilibatkan oleh Allah, minta perlindungan dari Allah, ya selamat ya. Oke. Pak Kiai, kalau saya kemudian memahami dari awal sampai dengan segmen 3 ini, hakikatnya adalah apalagi urusan ria ini kan itu tadi ya, sulit kan untuk bisa lepas dari jebakan ria ini sulit. Jadi yang paling aman rasa-rasanya adalah ya melakukan amal soleh atau kebaikan itu jauh deh dari pandangan mata manusia. Karena itu yang paling aman. Kira-kira kalau saya memahami seperti itu bisa diterima nggak Pak Kiai? Bisa, Oke. bisa. Karena kalau kita beribadah sembunyi, tidak ada yang melihat, maka kita lebih mudah mengatasi masalah serangan ria itu. Sebagai penutup kita ini, ada ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang bisa dijadikan bekal. Beliau mengatakan, tabazzal wala tashtahir. Hinakan dirimu dan jangan cari kemasyhuran. Jadi rendahkan dirimu, ya, hinakan dirimu, wala tashtahir, jangan cari kemasyhuran. Jangan pengen dikenal orang gitu. Wala tarfa syahsyaka litadhkura. Jangan kau tinggikan dirimu agar orang mengenalmu. Wa ta'allam waktum, belajarlah kau yang banyak tapi sembunyikan pengamalannya. Jadi waktu belajarnya sungguh-sungguh, mengamalkannya sembunyikan. Ya, wasmut taslam. Kemudian kau jangan banyak bicara, maka kau akan selamat. Wa tusirrul abrar tughithul fujjar. Sembunyikan kebaikan yang kau lakukan, kau tunjukkan kemarahanmu kepada orang yang melakukan kesalahan. Itu aja pesannya. Bahwa jadi orang yang selamat itu bebas dari ria, ibadahnya karena Allah, dan dia tidak akan mudah ditembus dengan setan, ria, nafsu, segala macam, nggak mau, sulit ya. Jadi betul ya, jadi lebih baik itu tadi belajar yang banyak, tapi ketika mengaplikasikan pengamalannya itu jauhkan, sembunyikan dari pandangan orang. Itu yang mendekat kepada ikhlas ya Pak Kiai ya. Oke. Pak Kiai, nanti kita bisa kembali lagi ke situ. Tapi pertanyaan yang tadi di segmen 2 yang masih perlu dijawab. Kalau misalnya kita menyampaikan atau mengungkapkan kebaikan-kebaikan kita atau amal soleh kita dengan tujuan edukasi, tarbiyah misalnya kepada anak kita, seperti apa? Pastilah orang tua yang mengucapkan kebaikan di hadapan anaknya itu adalah li ta'lim wa targhib. Pertama li ta'lim ya, memang ada aspek edukasi dia mengajarkan. Kemudian targhib, membuat semangat anak itu untuk memfotokopi apa yang dia lakukan. Itu tidak apa-apa. Karena dia emang punya tujuan yang lebih bagus dari pekerjaannya. Kalau ada dibilang an-niyatu khairun minal amal, ini contohnya. Dia kan sudah melakukan yang bagus.
Kemudian dia berniat menyebutkannya itu tujuannya supaya anaknya bisa melakukannya. Niatnya dia lebih bagus dari yang dia amalkan. Niatin, oh Masya Allah. Nah, itu Jadi, orang tua kepada kepada anak. Ya, kemudian kakak kepada adik, ya bisa jadi kakek sama cucunya, atau seorang guru kepada muridnya, kepada jamaahnya. Kalau tujuannya semacam itu boleh. Termasuk orang kaya yang menyebutkan nilainya karena dia akrab sama temannya kemana-mana bersama nih, dia bertiga gitu. Dia pengen dua ini juga sama seperti dia sehingga pembangunan ini, masjid ini cepat jadi gitu. Dia sebutkan ini tujuannya TikToknya kemari, sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, oke. Tapi kalau misalnya kepada public figure atau misalnya untuk supaya followersnya mengikuti hal yang baik gitu, itu bisa dua hal sih, bisa niatnya baik, bisa juga ada jebakan ria juga ya sebenarnya Pak Kiai. Ya. Tapi harus hati-hati berarti. Hati-hati dia. Public figure juga harus hati-hati sebenarnya kan. Ngeset niat supaya nggak ria itu kan butuh kekokohan hati juga Pak Kiai. Ya betul. Tapi kalau dia kan memang dalam teori menahan ya popularitas ini sulit. Ya. Ada ungkapan ya bul zamzam fatu Arab, kencingin sumur zam-zam kau pasti terkenal di dunia ini. Iya, iya siapa iya. Okay. Nah teori itu mengatakan nggak perlu menganggap itu perbuatan jelek atau bagus, lakukan saja. Maka bila sudah popularitas didapat, baru rubah orientasinya. Itu banyak dilakukan konsep itu. Jadi cari popularitas dulu, walaupun jelek. Oke. Yang karena penting membunuh. Ibarat kata viral dulu gitu ya. Ya. Setelah itu baru jadi top figur yang melakukan kebaikan gitu. Okay. Nah, ada kayak orang gitu lintas bagaimana? batas begitu. Tapi itu dalam kalau dari perspektif tasawuf kan juga agak kita sih sebenarnya fa'amruhu mufawwadun ilallah. Urusan dia kita nggak bisa menentukan nih. Dan kita nggak usah pusing juga ngurusin ya kan ngurusin orang lain gitu bahasanya ya. Tetapi dia mesti berhati-hati. Kalau umurnya panjang, ketika dia melakukan kesalahan, memupuk popularitas itu, dia nggak meninggal. Kalau dia meninggal kan sial. Gitu. Nah tapi pakai itu tadi, kalau kita justru memanfaatkan popularitas kita untuk tadi gitu, membawa campaign gitu, kampanye-kampanye positif gitu ya, untuk mengajak orang-orang yang mungkin followers kita untuk lebih baik misalnya, atau mungkin melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan dalam konteks misalnya mungkin bersedekah, beramal baik dan lain sebagainya, boleh dong sebenarnya. Iya, selama kita bacalah berulang-ulang yang kita mau posting. Setelah berulang-ulang perkataan yang kita tawarkan gitu. Karena bisa jadi menurut kita itu ajakan. Tetapi orang mendengarnya bukan ajakan. Pamer gitu. Nah, kalau dia sudah memperhatikan benar, niatnya benar. Dan dia biasanya mempostingnya gini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, itu dia terjaga. Udahlah sebenarnya solusinya itu di pembentengan itu. Terakhir Pak Kiai sebagai closing, gimana setelah kita membahas semuanya, kita merangkum dari A sampai Z, diingetin lagi Pak Kiai, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tercegah dari jeratan-jeratan, jebakan-jebakan riba. Buka saja Al-Quran, maka yang pertama, teks yang pertama Bismillah. Bismillah, Kata bi itu Bismillah bersama Allah. Maka apabila kita melakukan sesuatu, berniat sesuatu, ya berharap sesuatu itu karena Allah, maka itulah esensi dari kata Bismillah. Maka orang yang mengucapkan Bismillah, ekspresinya itu ya menjadi sebuah ekspresi ilahiyah gitu loh. Apa saja yang dia lakukan ya terserah Allah aja. Gitu. Kalau dia udah bilang udah terserah Allah saja, orang ini udah aman. Jadi, karena dia udah nggak memerlukan apa-apa. Termasuk dia tidak perlu kepada sorga. Yang penting dia ya Allah. Yang penting terserah Allah. Terserah Allah. Jadi buka dengan Bismillah. Lakukan saja, ada intervensi tetap dilakukan, minta terus petunjuk, berdoa sama Allah. Udah, selamat. Udah, insya Allah selamat. Oh, Masya Allah. Ini harus dilatih setiap saat, setiap hari, setiap waktu, Masya Allah. Pak Kiai, luar biasa. Terima kasih, jazakallah khair ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat buat saya pribadi dan mudah-mudahan memberikan manfaat juga buat Anda pemirsa. Pemirsa,
Tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat yang luar biasa, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris akan undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam.